pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Baptis Indonesia Pabaton pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu doa link pada hari Rabu dapat menginfokannya. Bagi yang mengikuti doa link dapat menginfokan ke Ibu Umi atau Saudari Lia. Yang kedua, persembahan yang dikumpulkan hari ini dapat ditransfer melalui rekening BCA atas nama Ibu Lydia Rahmat Eri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, Kau Mengenal Hatiku. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun melalui ibadah online Bapa. Tapi kami yakin dan percaya setiap kami yang beribadah dari rumah masing-masing boleh Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga di GBI Pabaton ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, ibadah pagi hari ini boleh kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan boleh berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Kita akan angkat satu pujian dari nyanyian pujian nomor 263, Ada Lagu Dalam Hatiku. Syafaat akan dibawakan oleh Bapak Frankie, namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Sungguh Indah Kau Tuhan.
Kepadamu ya Bapa yang sangat mengasihi dan mencintai kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk pagi ini kalau kami boleh datang bersama berkumpul ya Tuhan firman-Mu yang kudus ini. Saudara bersaudara ya Tuhan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, seminggu yang sudah kami lewati, kami boleh melewati bersama Tuhan. Nyata ya Tuhan, kami boleh bersama-sama lagi ya Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, seminggu yang sudah kami lewati, kami boleh melihat cinta kasih Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap kami, kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Terus nyata ya Tuhan, kami bersyukur juga ya Tuhan, kalau Tuhan yang terus boleh bersama-sama dengan kami, Tuhan yang menginginkan kami ya Tuhan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan yang memampukan kami ya Tuhan untuk datang dan beribadah bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan kalau di minggu yang sudah kami lewati, kami boleh melewati dengan ujian, bahkan cobaan ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang terus memberikan pada kami kekuatan dan jalan keluar ya Tuhan bagi kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, kami juga saat ini diberikan kekuatan akan kesehatan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, pagi ini ya Tuhan kami datang bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami boleh bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada tinggal di negara ini. Kami boleh bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh melihat negara kami yang majemuk, berbeda-beda ya Tuhan. Tapi kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan, bahkan kasih Tuhan boleh terus menyertai negara ini ya Tuhan. Terus kami berdoa ya Tuhan bagi wakil Tuhan yang ada di negara ini, pemerintah kami ya Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan, serta jajaran yang membantu Presiden ya Tuhan dan Wakil dalam menjalankan pemerintahan ini. Bapak, bersama-samalah dengan mereka ya Tuhan, agar setiap kebijakan yang mereka ambil boleh mendatangkan kebaikan ya Tuhan bagi kami rakyatnya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh melihat bahwa kebijakan yang sudah ada ya Tuhan selama ini, kami boleh melihat bahwa ada kemajuan dan ada kebaikan ya Tuhan yang boleh kami rasakan. Terus bersama-sama dengan pemimpin kami ya Tuhan, berikan pada mereka hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan mengasihi Tuhan, agar mereka juga boleh menjalankan pemerintahan ini Tuhan terus dengan hati mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang terus boleh mengikat mereka dalam kasih cinta ya Tuhan, agar mereka menjalankan pemerintah ini ya Tuhan terus dengan kehendak Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan, di masa pandemi ini ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan, kami boleh melihat dan kami boleh bersyukur ya Tuhan ada jalan keluar. Dan kami boleh melihat ya Tuhan, sudah mulai banyak saudara-saudara kami yang boleh sehat ya Tuhan.
boleh pulang ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah ini boleh berlalu ya Tuhan di negara kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh ya Tuhan, kami tidak menyangka bahwa lewat pandemi ini ya Tuhan, kami boleh dijauhkan, kami boleh tidak menyapa satu dengan yang lain ya Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan merangkul boleh Tuhan yang boleh bersama-sama ya Tuhan dengan negara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari-hari ke depan ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menjagai, memberkati ya Tuhan, memberikan jalan keluar ya Tuhan di permasalahan pemerintah ini ya Tuhan. Khusus kami berdoa ya Tuhan, kalaupun ada orang-orang yang tidak suka ke bangsa di luar sana ya Tuhan, yang tidak suka dengan bangsa kami, atau ada organisasi-organisasi yang Tuhan yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa ini, kami patahkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan ya Tuhan agar mereka tidak masuk ya Tuhan negara ini dan akhirnya memecah belah bangsa kami. Begitupun ya Tuhan, perpecahan ada di negara kami lewat internal ya Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak suka ya Tuhan dengan pemimpin kami. Tuhan juga mau berkati mereka ya Tuhan, juga mau bersama-sama dengan mereka agar mereka menyadari bahwa mereka tinggal di bangsa yang sungguh-sungguh majemuk ya Tuhan, sungguh-sungguh berbeda ya Tuhan. Tapi ada kesatuan ya Tuhan yang boleh dicapai oleh bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan pemimpin kami dari tingkat tinggi sampai desa ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, menjaga mereka ya Tuhan. Dan setiap kebijakan yang diambil, kami boleh mengikuti ya Tuhan sebagai rakyatnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi organisasi gereja kami. Bapa, kalau kami boleh ada, kalau kami boleh beribadah, kami bersyukur karena Tuhan yang terus melayakan kami, Tuhan yang terus memberkati kami. Kami berdoa buat PGB ya Tuhan, kami boleh bernaung. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ditempatkan di sana. Biarlah apa yang mereka ambil ya Tuhan, kebijakan kami boleh beribadah, bergereja, terus ya Tuhan boleh menjadi baik ya Tuhan dalam kehidupan kami bergereja ke depan. Berikan kepada kami kesatuan dan persatuan, dan sungguh-sungguh orang-orang yang Tuhan tempatkan di sana yang melayani dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, menjadi teladan bagi semua orang. Kami berdoa juga ya Tuhan, gereja kami yang ada di tempat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kami pendeta ya Tuhan yang melayani kami. Bapa, sekian lama kami berdoa ya Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan kepada kami pendeta yang bersedia ya Tuhan untuk melayani kami. Pelihara dan berkati dia ya Tuhan, dia terus boleh melayani kami di gereja ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat kami jemaat ya Tuhan di tempat ini. Kami datang dengan berbagai macam pergumulan, sukacita ya Tuhan. Lewat pergumulan ini kami datang pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pada kami jalan keluar, yang memberkati kami ya Tuhan, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kami juga berdoa dan sukacita yang kami alami, Tuhan sempurnakan ya Tuhan sukacita kami.
Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ya Tuhan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang masih di rumah ya Tuhan, yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Biarlah tangan Tuhan yang boleh memberkati mereka ya Tuhan, agar mereka akhirnya boleh bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, pelihara dan kuduskan kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh melaksanakan ya Tuhan dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada Tuhan. Kita akan mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Panggilan memberi pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta David Sumarto. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan.
Mari kita akan tutup kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami datang karena Engkau menolong kami pada ibadah kami dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Urapi kami, kuasai kami untuk memampukan mendengar dan menerima kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian dan semua saudara yang ada di rumah. Kami sungguh ini adalah merupakan kesempatan yang indah selama pandemi ini. Saya selama hampir 3 bulan saya di rumah saja, yang kedua di rumah saja. Baru pertama kali ini saya keluar dari sana. Dan terima kasih kesempatan ini. Saudara-saudara sekalian, marilah kita pada kesempatan ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul yaitu kapan kerajaan Allah itu datang atau tiba. Itu kami ambil dari Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37. Mungkin kalau bisa ditayangkan ayat ini bisa nggak? Kalau tidak, Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Saya ingin bacakan saja ayat ini. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila saya akan baca dari sini lebih besar. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya. Lanjut, ayat yang selanjutnya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya. Kamu ingin melihat satu hari pada hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memantar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak hanya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada hari-hari anak. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zamannya Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan
di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Saudara-saudara sekalian yang kekasih, kita banyak orang yang menantikan kedatangan kerajaan Allah, dan itu selalu disamakan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sebagai Raja di dalam. Dan banyak orang berkata, wah ini tanda-tandanya sudah dekat, Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Apalagi di pandemi COVID-19 ini disangkut-sangkutkan, wah ini menandakan bahwa Tuhan Yesus sudah akan datang, sudah menghukum dunia ini. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda lahiriah tentang kedatangan kerajaan Allah. Bahkan Tuhan Yesus pada waktu dia kedatangannya kedua kali dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Datangnya itu seperti seorang pencuri datang pada waktu malam, seperti pengantin laki-laki yang datang tiba-tiba. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bersiap-siap, waspada. Jadi artinya saudara, tidak ada tanda-tanda secara lahiriah yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, atau kerajaan Allah akan datang, atau zaman akhir akan tiba. Sejak dulu Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis pernah berkata bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus juga berkata bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sudah berapa ribu tahun itu dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Itulah sebabnya yang di pengertian orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, dia berkata, wah ini akan merubah nasib bangsa Yahudi. Karena pada waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh kekaisaran Roma. Wah mereka menderita, mereka tertekan. Dengan datangnya kerajaan Allah, Mesias yang akan datang itu akan membebaskan mereka. Saudara-saudara sekalian, rupanya pengertian persepsi daripada orang-orang Farisi salah. Tidak seperti itu maksud kedatangan Tuhan Yesus. Tidak seperti itu maksud daripada kedatangan kerajaan Allah. Bahkan ada orang berkata, oh ini tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang di sebelah sana, datang di negara sana, datang di negeri ini, di kota ini. Dan dijawab oleh Tuhan Yesus tegas, tidak, itu salah. Itu sebabnya jangan kamu pergi ke sana. Tidak ada di sana, tidak ada di sini.
yaitu di antara kita, yaitu di hati kita. Kerajaan Allah bukan masalah lahir. Kerajaan Allah bukan seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang Farisi, yaitu seperti kerajaan dunia ini. Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaanku datang daripada Allah. Dia berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah yang saudara-saudara, supaya kita jangan sampai salah pengertian tentang kerajaan Allah. Ini bukan kerajaan lahiriah, bukan kerajaan dunia, tetapi ini adalah kerajaan batin. Marilah sebabnya, saudara-saudara, mari kita pikirkan. Selama ini yang kita menanti-nantikan kedatangan kerajaan Allah, dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Memang dia akan datang dari kita, tetapi kita tidak terus menunggu kapan. Sampai murid-muridnya pun bertanya, orang Farisi pun bertanya, sudah sekian lama kok tidak datang-datang. Ternyata bukan itu yang dimaksudkan. Saudara-saudaraku, dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makanan, bukan masalah minum, bukan masalah yang lain. Tetapi saudara-saudara sekalian, itu adalah masalah kebenaran, masalah damai sejahtera, masalah sukacita yang dari Roh Kudus. Artinya, jikalau kita sudah mendapatkan kebenaran, sudah mendapatkan sukacita, ada damai sejahtera, itulah artinya kerajaan Allah sudah ada di dalam kita. Nah, kapan itu kita mendapatkan itu? Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran itu. Saudara-saudara, Yesus adalah kebenaran. Artinya jikalau kita sudah memperoleh kebenaran itu, kita sudah mempunyai kebenaran yang kita percayai bahwa Yesus adalah kebenaran, dan Dia akan memberikan damai. Dia akan memberikan satu sukacita. Pada waktu Tuhan Yesus akan lahir, diberitakan oleh para malaikat kepada gembala, damai sejahtera di atas bumi. Sebab akan lahir bagimu, akan datang bagimu seorang dosa. Artinya saudara-saudara, kalau kita mengimani, artinya kalau kita percaya, kita akan memperoleh. Saudara, apakah yang dunia ini menjamin bahwa kita akan dapat? Banyak orang yang gelisah, khususnya masalah-masalah yang kita hadapi, yaitu hubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Banyak hal akhirnya dihubung-hubungkan satu ini dan satu, akhirnya menjadi orang menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi yang lain. Saudara, boleh kita waspada. Kita pernah mengikuti protokol kesehatan, wajib. Tapi bukan menyebabkan itu menjadi kekhawatiran kita. Ini yang perlu, bahwa iman kita, keyakinan kita, dan janji daripada Allah kita, Yesus Kristus, yang memberikan jaminan itu benar. Tidak ada pernah janji di dunia ini yang bisa kecuali janji daripada Allah yang tidak pernah gagal. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengerti, kami mengerti, banyak orang yang berusaha. Saya mengikuti protokol kesehatan ini 3 bulan persis. Istri saya
mau dioperasi 3 bulan yang lalu, ditunda-tunda sampai sekarang. Sebetulnya kemarin hari Sabtu tanggal 27 dioperasi. Dari pihak rumah sakit minta maaf, ditunda nanti tanggal 4 lagi. Besok tanggal 4. Ya kami percaya saja bahwa waktu Tuhan waktu yang baik. Saya tidak khawatir itu. Memang pada waktu pertama kok ditunda ya. Kenapa saya dokter? Saya mencari dokter itu sejak bulan April, mencari dokter ke rumah sakit itu. Satu ini waktu minta maaf Pak, dokternya cuti ke rumah sakit satu. Wah maaf Pak, sebetulnya ada pelayanan ini tapi dokternya cuti dan cuti. Sampai akhirnya ditunjukkan ke sebuah rumah sakit yang melayani di BCS, dokternya itu ngantri jam 2 pagi. Saya pernah datang jam 4, nggak dapat. Karena hanya dokter itu yang ada. Ya sesungguhnya teman-teman menyarankan saya supaya ke rumah sakit Kediri. Ya kalau ke rumah sakit Kediri sudah tidak ada masalah. Tetapi jalannya ke Kediri itu yang menjadi masalah. Bapak Ibu, tetapi itu bukan menjadikan kami was-was, bukan kami menjadikan kami khawatir. Kami terima itu dengan sukacita. Itu keadaan. Ini dunia. Kalau tidak seperti ini, bukan dunia. Dan dunia ini bukan kerajaan Allah yang dijanjikan. Itulah sebabnya mari kita perlu. Mari kita cari kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita menjadi damai. Adakah dalam dunia ini yang bisa menyebabkan kita menjadi damai, yang kekal? Hanya sementara saja. Kalau kita punya banyak harta, wah kita senang-senang, tapi sementara kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, maka kita akan kita peroleh, kita cari kerajaan Allah kita, yang menyebabkan kita memperoleh damai sejahtera, sukacita, dan ini sungguh-sungguh yang kita cari. Sekarang apa yang kita cari di dalam dunia? Negara kita sudah mengeluarkan triliunan rupiah untuk biaya mengatasi pandemi. Banyak hal yang sungguh-sungguh, dan semuanya ini, saudara-saudara, bagi kami tidak mustahil. Karena iman saya percaya, karena pengertian saya akan Alkitab ini, ya memang seperti itu. Jadi saya harus bisa hidup di dalam dunia, sebab saya dan saudara dipakai di dalam dunia yang semacam ini. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara dan saya dipanggil, dilahirkan di dalam dunia yang semacam ini. Saudara dipanggil di negara Indonesia ini, lahir di Indonesia ini. Ya saudara dipanggil, dilahirkan sebagai orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Tionghoa dan yang lain-lain. Kita tidak bisa pilih. Tapi Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menentukan kita untuk lahir di dunia ini. Tuhan tidak menjanjikan semua kita akan berjalan, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan menolong di dalam hal kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita yakin, marilah kita percaya. Itu sebabnya saudara-saudara, orang bertanya, orang-orang kampung saya panggil saya Opa. Opa kok tenang-tenang saja loh. Kalau nggak tenang mau apa? Kalau saya khawatir memangnya COVID-19 lari, pergi, menghilang. Kalau begitu, ya saya khawatir. Tapi enggak. Banyak orang yang khawatir, tetapi ternyata pandemi COVID-19 tidak pernah. Dan juga masalah-masalah
saya pernah divonis sakit kanker tahun 75 dan hanya diberi waktu 6 bulan hidup. Ya dokternya memberitahu karena teman dari Amerika, dia mengajak saya kemah dan dia memberitahu cerita di dalam kemah itu. Cerita dulu di Amerika itu ada istri presiden Amerika dan yang lain-lain ini, dan wah tokoh ini dan tokoh itu pernah ini. Terus saya terus terang saja, dokter akan memberitahu tentang penyakit istri saya. Silakan dok, beritahu, saya tidak apa-apa, kami sudah siap, kami berdua sudah berdoa. Lalu akhirnya dia memberitahu bahwa istri saya kena kanker getah bening dan ganas. Dan kemudian pulang, 2 hari kemudian dioperasi, langsung dulu biopsi itu, dibiopsi lalu hasilnya harus dibawa ke Surabaya. Itu biasanya 10 hari itu baru, tapi dokter itu minta pada hari itu juga diambil hasilnya, ternyata benar. Saudara-saudara sekalian, kami tidak khawatir, tapi sampai sekarang tahun 75 sampai sekarang, ya haleluya. Kalau saya khawatirnya wah lebih daripada penyakitnya. Ya semua kita terima dengan segala usaha, bukan kita masa bodoh, temu-temu nemu betul, artinya di mana semuanya datang, bukan, tetapi kita berusaha. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti inilah kita sungguh-sungguh kita mengalami damai. Apapun, banyak. Kadang-kadang orang mengkhawatirkan tentang biaya anak sekolah, biaya dan ini ya sekali lagi, setiap orang mempunyai pengalaman masing-masing. Pengalaman ini bukan firman Tuhan, tetapi pengalaman ini bisa menolong menguatkan kita. Jadi pengalaman saya tidak bisa dialami oleh orang lain. Artinya bahwa pengalaman ini bukan firman Tuhan yang jadi pengalaman ini harus terjadi di kita, tetapi dengan cara yang